datang di Forecast 41 Podcast. Perkenalkan, nama saya Raya Hanifah dari kelas 9G sebagai host. Perkenalkan, saya Faifania Faranisa dari kelas 8A sebagai host. Halo, nama aku Gaston dari kelas 7D. Halo semua, aku Anissa dari kelas 8C. Nah oke, kan kalian udah jadi warga SMPN 41 Jakarta kan, siswa-siswi. Gimana sih, kalian seneng gak keterima di SMPN 41 Jakarta? Kalau aku sih seneng banget karena SMPN 41 Jakarta itu udah menjadi sekolah yang impian aku banget. Jadi aku benar-benar ngerasa bangga banget aku bisa masuk ke 41. Aku bangga banget sih. SMP 41 itu SMP idaman banget dari dulu. Dan salah satu SMP terbagus di Jakarta Selatan. Dan mama aku emang dari dulu pengen aku di sini. Dan aku mau membanggakan mamaku aku masuk dalam sini. Iya ya, saya juga awalnya nih, pas pertama kali masuk 41 ya, saya tuh sebenarnya nggak berniat masuk 41, tapi di PPDB dimasukin 41 sama orang tua saya. Terus kayak saya tuh sebenarnya kaget tiba-tiba nyantol nama saya. Jadinya ya udah deh saya masuk di 41. Tapi bangga kan Kak pasti? Bangga sih, awal di situ kayak bangga banget, wah saya bisa masuk 41. Siapa sih yang nggak bangga masuk 41 ya kan? Kalau kalian bangganya karena apa? Karena SMP 41 itu udah terkenal sebagai prestasinya yang banyak, serta sekolah yang sudah berakreditasi A dan juga banyak udah itu aja sih. Aku sama kakak Kanisa, SMP 41 itu sangat berprestasi dan murid-muridnya yang baik dan berprestasi juga, itu keren banget. Banyak prestasinya kan? Kalau kalian sejauh ini udah dapat prestasi belum? Aku alhamdulillah sudah dapat banyak. Seperti kayak Olimpiade Bahasa Inggris juara 1 dan seperti mengikuti lomba-lomba di Jakarta Pusat berkali-kali. Kalau Anissa gimana? Oke. Sebenarnya kalau ada yang dapat prestasi itu pasti diumumin di hari Senin kan. Jadi sebenarnya saya udah kenal kalian ini murid-murid berprestasi. Iya, berprestasi banget. Kan ikut ekskul juga ya pasti kan? Ekskulnya juga bagus-bagus banget, sering ada lomba. Sering banget. Nah, apa sih pesan dan kesan kalian untuk SMPN 41 Jakarta? Mungkin bisa ada yang ditingkatin atau sudah bagus? Kesan aku SMP 41 tuh sebenarnya udah bagus banget, udah berprestasi banget, murid-muridnya udah pintar-pintar banget, dan organisasi OSIS-nya tuh udah bagus banget, udah terorganisir banget. Dan pesan aku semoga nanti untuk kalau nanti ada kakak kelas dan adik kelas dan angkatan kita, semoga nanti kedepannya kita bisa membanggakan SMP 41. Amin. Nah, kalau Gaston kan angkatan 64 otomatis baru masuk. First impression tentang sekolah ini tuh gimana? First impression aku itu dengan fasilitasnya, kakak kelasnya, kakak OSIS-nya dan guru-gurunya itu semuanya tuh baik banget. Dengan kakak kelas OSIS-nya, guru-guru itu suportif banget dan melihat fasilitasnya juga bangga aku. Iya. Guru-guru di 41 itu juga asik-asik banget dan biasanya tuh kalau belajar itu suka dibuat kelompok dan saya tuh sebenarnya salah satu orang yang suka kalau belajar di kelompok. Jadi kayak lebih enak aja, lebih enjoy dalam belajar. Bisa saling mengemukakan pendapat masing-masing terus digabungin, ya kan? Iya benar. Iya. Terus kalau Anissa gimana tuh? Kan Anissa udah 1 tahun di sini. Waktu awal-awal masuk tuh first impressionnya gimana? First impressionnya itu pasti yang sama kayak Gaston, pasti bakalan ngerasa seneng banget, terus juga bangga karena bisa masuk SMP 41 Jakarta. Dan pesannya semoga nanti angkatan di atas aku dan angkatan setelah aku bisa meraih prestasi lagi yang lebih banyak. Amin. Kan tadi angkatan setelah kamu otomatis adik kelasnya, ya kan? Iya. Nah, ada nggak sih pesan dan kesan untuk adik kelasnya Anissa dan juga adik kelasnya Gaston nanti? Untuk aku nanti adik kelas aku nanti angkatan 65, semoga nanti mereka menjadi lebih membanggakan SMP 41, bisa menjadi lebih pintar dan bisa meneruskan dan membanggakan angkatan-angkatan sebelumnya. Amin. Kalau Anissa ada? Kalau aku juga sama seperti Gaston, semoga angkatan setelah ini bisa
kembali mengembangkan prestasinya, mendapat banyak meraih prestasi juga, dan yang bisa membanggakan sekolah juga. Ya, amin amin. Ya, jadi nanti Pak, kan saya udah lulus nih ya. Saya harap nanti saya pasti kan dari angkatan sekarang aja tuh udah banyak banget prestasinya. Nanti pasti angkatan selanjutnya tuh pasti lebih banyak lagi kan prestasinya. Saya gak sabar buat lihat nanti prestasi apa aja buat angkatan ini. Tunggu ya. Nah kan tadi udah dibilang nih sama Kak Raya udah mau lulus. Ada nggak sih pesan dan kesan untuk angkatan 62 yang sudah mau lulus? Untuk aku pesan dan kesannya, semoga kakak kelas 9 bisa mendapatkan SMA yang dituju. Amin. Terus semoga ujian prakteknya lancar. Amin. Semoga semangat buat menjalani tugas-tugas yang ada. Amin. Kalau aku pesannya semoga nanti kakak kelasnya bisa memasuki SMA impiannya. Amin. Lalu nanti bisa di sekolah barunya bisa membanggakan sekolah barunya, meraih lebih banyak prestasi di sekolahnya, dan makin semangat aja nanti sekolah SMA-nya. Kalau SMA nih, kakak kelas udah punya SMA tujuannya. Nah, udah. kalau adik kelasnya gimana? Udah dipikirin belum SMA-nya mau kemana? Aku sebenarnya udah dari dulu dari SD juga pengen di SMA 70 dan SMA atau SMA 28. Saya juga kepikiran dari lama buat di 28. Soalnya SMA 28 dan 70 tuh sangat bagus dilihatnya dan prestasinya juga banyak. Ya. Dan Ya, benar. aku pengen masuk ke situ. Kalau Anissa gimana? Kalau aku SMK tujuan aku tuh SMK 57 karena aku tertarik sama salah satu jurusan di sana. Jadi aku berharap nanti aku bisa masuk ke sana. Semoga bisa tercapai. Iya, selalu bisa tercapai. Kalau Kak Raya gimana tuh? Aku nih ya udah mau lulus. Ya pasti aku punya SMA tujuan dong. SMA tujuan aku tuh sebenarnya banyak tinggi tapi kayak ya udahlah kayaknya ke 28 bagus. Semoga keterima doain ya. Amin. Kalau Fai gimana, ada SMA yang dituju nggak? SMA yang dituju? Iya. Ya kalau nggak SMA 8 ya 28. Amin. 8 bagus. Iya, oke. Kalau menurut kalian apa sih yang kalian suka dari angkatan yang di atas kalian? Kalau Gaston berarti angkatan 63 sama 62. Ya. Kalau Anissa angkatan 62. Oke. Aku tuh suka kakak kelasnya karena mereka tuh welcome banget, terus humble, baik juga, terus juga pada nggak sombong, terus friendly, jadi asik gitu buat diajak bercanda. Asik. Asik banget. Kalau menurut aku kakak kelasnya tuh sangat suportif, sangat baik, dan asik banget untuk diajak temenan dan diajak main. Dan mereka itu juga tidak sombong dan lebih santai aja sama adik-adik kelasnya. Chill ya. Ya, chill. saya kakak kelas juga di sini ada adik kelasnya tuh sopan-sopan banget dan chill juga sama chill. Kita semua Chill. Oke. Kan tadi ngebahas tentang keunggulan dari sekolah lain ya. Dari SMA ya. Kalau 41 pasti punya banyak keunggulannya selain banyak siswa-siswinya berprestasi. Itu apa aja kira-kira? Keunggulannya itu fasilitasnya dan cara mempelajarannya dan organisasi OSIS-nya. Menurut aku organisasi OSIS di SMP 41 itu bagus banget. Kakak kelas itu suportif, baik, dan dilihat itu pintar-pintar banget dan rajin-rajin banget. Dan fasilitasnya tuh juga bagus seperti ada BAMAS, ada masjid, dan pelajaran-pelajaran itu guru-gurunya enak mempelajarinya tuh dengan jelas, dengan baik, dan juga mensupport murid-muridnya. Sabar. Kan organisasi di sekolah ada 2 kan, Kak? Iya. OSIS MPK. MPK-nya juga gimana? Oh iya, dulu pas awal-awal aku MPLS itu kelas MPK-nya juga baik-baik banget. Aku sempat gak enak badan dan aku disupport, dibantuin, dikasih teh. Iya. Oke. Kalau Anissa? Kalau aku juga sama seperti Gaston, kalau OSIS dan MPK juga saling membantu satu sama lain, terus juga baik-baik banget, dan sama juga kayak Gaston, waktu itu aku lagi gak enak badan dan disupport juga untuk tetap semangat dan semoga lekas semangat. Amin.
Tadi Gastan bahas tentang MPLS, gimana tuh? Kan pasti setiap angkatan udah ngerasain MPLS kan? Kalau Anissa juga udah pernah kan? Nah, apa yang kalian suka sih dari MPLS? Waktu itu pas MPLS itu seru banget, seperti kayak demo-demonya, dan awal-awalnya tuh first impressionnya tuh kayak seru banget, kayak lapangannya bagus, dan pas MPLS-nya tuh seru, seperti demo-demo, kita bisa lihat demo-demonya seperti demo-demo basket, futsal, dan seperti karate dan Pancasila tuh keren banget. Dia kayak mematahkan kayu dan batu itu kayak wow, keren banget. Keren banget. Kok bisa ya? Saya juga masih mikir itu kok bisa dipatahin. Ada trik-triknya sih Kak pasti. Iya. Kalau Anissa? Kalau aku waktu MPLS itu seru banget juga sama kayak Gastan, karena panitia-panitia MPLS itu juga asik dan juga seru. Terus ada demo ekskulnya juga, dan itu bikin aku tertarik banget sama beberapa ekskul. Iya. Kalian tahu nggak sih pas MPLS di zaman aku tuh MPLS-nya tuh masih Zoom, tapi Zoom itu tuh tetap seru menurut aku ya, seru banget. Oh, kalau Zoom ada demo Excel tetap Ada. ada. Oh ada. Sejauh ini ekskul atau demo-demo ekskul yang paling bagus tuh menurut kalian apa? Kalau aku pasti demonya itu pasti itu paling menarik itu taekwondo dan Pancasila yang mematahkan kayu dan tendang-tendangannya yang keren. Tapi kalau aku lebih mau mengikuti hobi aku seperti basket, dan aku ingin mengembangkan olahraga itu seperti agar aku lebih tinggi, lebih jago gitu, dan bisa mengikuti lomba-lomba basket. Ya, biar lebih sehat juga kan. Iya. Kalau Anissa? Kalau menurut aku semua ekskul tuh keren banget dan menarik perhatian aku juga. Tapi yang paling menurut aku topnya itu ada drum band, karena mereka tuh kayak keren aja gitu, ada berbagai macam alat musik dimainin, terus juga ada ensemble karena hobi aku tuh nyanyi kan, jadi aku suka ensemble. Tapi kalau boleh tahu Anissa masuk ekskul? Aku masuk ekskul ensemble sama basket. Oke. Sama ya berarti basket Iya, sama. basket. Aduh. Ya, saya juga tertarik banget pas ngelihat ekskul drum band. Saya kayak drum band itu suaranya tuh menggelegar dan itu tuh emang menarik perhatian banget. Jadinya kita semua tuh nontonin dan emang serentak. Saya juga heran, itu kok bisa ya main pianika sambil naik sambil turun. Saya masih mikirin itu. Terus kayak ya semuanya serentak aja dan nadanya tuh enak didengar. Iya bener sih. Nadanya enak banget. Dan kompak banget mainnya. Iya. Kalau kan tadi siswa-siswi berprestasi, ada gak sih kakak kelas atau mungkin dari adik kelas yang berprestasi yang bikin kalian tuh memotivasi untuk jadi lebih baik? Ada gak? Aku ada kayak seperti semua organisasi OSIS itu kayak seperti Kak Kevin, Kak Pande, Kak Sasha, Kak Eko, dan yang lainnya yang gak aku bisa sebut. Itu aku pengen banget seperti mereka bisa memimpin, bisa membanggakan adik kelasnya. Kan memimpin ya, kamu siap gak kalau misalnya mimpin-mimpin? Aku siap banget memimpin, soalnya aku dari dulu sangat sering menjadi pemimpin dan juga mau menjadi pemimpin. Seperti dari dulu aku menjadi ketua kelas, dan kalau kerja kelompok selalu menjadi ketua dan mau memimpin, kayak lebih mau mengatur orang menjadi lebih baik. Iya. Oke. Kalau Anissa gimana? Kalau aku tadi pertanyaan apa? Siap gak Memimpin. iya. Oh siap. Apa ada gak kakel yang memotivasi kamu untuk jadi lebih baik? Ada, pasti ada. Banyak dari sekian banyaknya kakak kelas 9 pasti ada, karena prestasi-prestasi yang diraih dari angkatan di atas aku tuh banyak banget. Jadi itu membuat motivasi aku buat kayak ayo pasti kamu bisa kayak dia gitu. Ya. Saya juga dulu tuh sering banget termotivasi sama angkatan-angkatan sebelumnya. Iya, Itu saya termotivasi sering banget kayak ngelihat ih keren banget. Jadi saya pengen bisa segala hal rasanya. Iya benar banget. Pasti kan dari angkatan sebelumnya, kalian siap gak jadi kakak? Aku siap sih. Aku mau menjadi lebih baik dan lebih mau membanggakan adik kelas aku, agar adik kelas aku bisa melihat dan bisa mengikuti hal baiknya sekolah. Kalau Anissa gimana? Kalau aku juga siap untuk menjadi kakak kelas dan siap juga buat mengikuti pelajaran-pelajarannya.
Dan yang pasti sama kayak Gaston, aku bakalan meraih prestasi untuk supaya dilihat dan dicontoh dengan adik kelas. Ya, Anissa udah siap sama pelajarannya. Siap. Kalau Gaston gimana? Udah siap? Sepertinya udah siap. Yang penting belajarnya giat dan fokus. Sebenarnya makin naik tuh pelajarannya makin susah ya enggak juga, asalkan ya kita mau berusaha Iya. itu. Liatin aja kayak di misalnya guru lagi nerangin, diliatin aja tuh biasanya udah langsung paham. Iya. Ya, jadi dari awalnya tuh udah dirubah mindsetnya. Jadi kalau misalnya datang pelajar matematika, jangan kayak matematika tuh susah. Jadi nanti kalian bakal susah terus. Iya, jadi matematika nggak bisa matematika udah gue angkat tangan. Iya seperti itu sih. Aku dulu awalnya pas ngeliat pelajaran baru kelas 7 matematika aku agak deg-degan. Tapi akhirnya ketika dijelasin dengan guru dengan baik itu aku langsung kayak oh gampang juga ya ternyata. Ya, saya juga sering mikir gitu. Pelajaran sejauh ini pelajaran yang paling kalian suka gitu apa? Aku itu paling suka bahasa Inggris, olahraga dan matematika. Soalnya matematika itu lumayan penting dipakai dalam banyak pelajaran seperti IPS, IPA dan lain-lain. Jadi berguna banget di kehidupan Ya. sehari-hari ya. Oke. Kalau Anissa? Kalau aku paling suka itu ada bahasa Inggris, terus SBK, sama IPA. Bahasa Inggris emang seru sih, Iya, apalagi seru banget. buku di kelas 9 tuh bahasa Inggrisnya tuh berbentuk komik gitu, jadi ada figuran orangnya gitu. Jadi setiap kita belajar pasti ada kayak skenario lagi ngapain gitu. Jadi kayak dibentuk komik dan itu menarik banget, gambarnya banyak. Pasti gurunya juga seru-seru kan? Iya seru banget. Guru-guru di sini juga asik-asik sih menurut saya. Iya. Soalnya mereka juga guru-gurunya tuh kadang-kadang bikin games-games gitu pas Ya, pelajaran. ya, Kayak benar. games-games kayak tebak-tebakan itu seru. Terus games-games kayak kerja kelompok gitu. Ya, apalagi biasanya sebelum mulai pelajaran kalau ngeliat nih, biasanya di kelas saya anak kelas saya lagi pada bosan, pasti biasa ada ice breaking dulu. Iya. Iya, ice breaking itu seru banget. Iya. Apalagi kalau lagi di tengah pelajaran kan udah mulai ngantuk ya. Terus Iya. gurunya ngajak Iya. ngajak Ice breaking itu udah udah semangat kayak semangat. iya saya siap ice breaking. Waktu itu juga ice breakingnya gurunya ada yang membagikan kue-kue snacks. Wah, apalagi itu. Makin Ayo. semangat. Iya, semangat sekolah setiap hari. Kalau tadi kita bahas tentang kesan dan pesan ke angkatan. Kalau sekarang kita bahas ke guru-guru dan staff-staff sekolah. Kalau menurut aku kesan dan pesan aku, guru-guru di sini tuh baik banget, terus suportif juga, dan cara mengajar mereka tuh asik. Jadi aku lebih paham tentang materi-materi yang disampaikan. Itu aja. Kesan aku itu guru-gurunya juga suportif, mempelajarinya tuh dengan jelas. Jadi satu sekali dijelaskan langsung ngerti, langsung nyambung. Aku langsung kayak wah. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang ngerti juga pasti diulang lagi Iya, dengan sabar iya, ya, nggak iya. ngomel-ngomel. Iya. Iya, biasanya juga kadang ya kalau saya nggak ngerti saya nanya dan ya gurunya nggak akan marah. Justru gurunya seneng kalau Iya. saya nanya. Iya, iya bener banget. Pasti kalau ada yang nanya tuh gurunya langsung excited buat jawab. Iya. Yang nggak yang kayak langsung ih ngapain sih nanya gitu. Iya, Tapi seneng banget gitu kalau ada yang nanya. Ya karena kayak waktu guru aku kasih tauin lebih baik nanya daripada diem gak ngerti. Ya, nanti sesat di jalan. ya. Oke. Nah, gimana sih apa yang kalian suka dari interaksi-interaksi yang ada di sekolah ini? Interaksinya seru, interaksinya bisa datang dalam berbagai macam hal seperti dari ekskul bisa ketemu teman-teman baru dengan kelas baru, kayak bisa main basket bareng, futsal bareng, bisa dari kayak tiba-tiba ketemu aja ngobrol gitu. Kalau Anissa? Kalau aku untuk interaksi juga sama kayak Gaston, bisa dari ekskul, dari teman sekelas, atau dengan cara podcast kayak gini juga sama aja interaksi. Jadi jauh lebih dekat dan Iya. kenal satu sama lain. Pendapat kalian tentang project-project di sini gimana sih? Projectnya sih yang kemarin seru banget. Kayak seperti di dulu aku SD aku dulu, projectnya sama, kita membuat makanan, lalu dijual, lalu nanti hasil-hasilnya dihitung lalu membuat presentasi. Nah itu seru banget, kayak membuat makanan, kerja bareng gitu, menjualnya seru. Berarti dari SD udah diajarin gitu? Udah. Wah, keren. Keren. Wirausaha. Saya juga pas kelas 7, projectnya wirausaha juga.
Iya. Sama. Saya juga. Sama. Saya juga. Sama. Oke. Kalau Anissa gimana? Project yang kemarin? Project yang kemarin juga sama, seru karena bisa kerja bareng sama teman, terus memberikan pendapat masing-masing tentang gimana kelanjutannya projectnya nanti, hasil projectnya kayak gimana, terus juga tapi lumayan sedikit melelahkan ya karena nggak bisa lah kerja seharian gitu, jadi tapi lumayan seru kok. Ya kan kalian pasti setiap tahun itu kan naik kelas. Iya. Ya. Itu pasti kan adaptasi dengan teman-teman baru kan. Nah itu apa sih yang bikin kalian tuh lebih mudah adaptasi untuk ke teman-teman baru? Kalau aku tergantung dengan orangnya. Kalau orangnya itu asik diajak ngobrol tuh pasti aku juga bakal asik gitu. Tapi ya aku bukan tipe orang yang milih teman. Jadi kayak kalau mau berteman juga berteman aja. Jadi beradaptasi aja. Aku sama kayak Kanisa, tetapi jika ada teman yang mungkin tidak terlalu baik untuk dicontohi, mungkin aku masih teman, namun jika tidak terlalu dekat karena jika dia melakukan suatu kayak hal yang tidak baik dan kita bisa mengikuti dia, jadi bisa terpengaruhi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang kurang baik gitu, ya jangan ditinggalin, tetap diajak ngobrol. Ya intinya kita nggak ikut. Ya. Terus juga Kak Raya mungkin gimana? Oh, buat Cara adaptasinya. Kalau saya sih nih naik kelas dulu nih. Abis itu ngeliat, wah teman-teman saya seru-seru nih kayaknya. Saya tuh biasanya berteman sama semuanya. Justru saya lebih tertarik sama orang-orang yang pendiam. Karena menurut saya kayak kok bisa ya ada orang pendiam gitu. saya mikir gitu biasanya. Terus kayak saya suka ngajak ngobrol. Terus walaupun saya kadang dikacangin kalau dia ngajak ngobrol, ya tapi tetap seru aja. Terus kayak saya bisa dapat banyak sudut pandang gitu. Jadi kayak dari saya berteman sama orang yang banyak tipe, jadi saya bisa tahu kalau ada orang kayak gini, ada orang kayak gini. Jadi saya bisa lebih banyak tahu juga. Iya, di kelas aku juga ada yang pendiam, tapi pas diajak ngobrol tuh sebenarnya asik banget, tapi diam tapi dia cuman kayak nggak berani doang kan. Iya, tapi iya. kayak kalau udah kita mulai udah ditimbulkan percikan apinya tuh pasti langsung keluar. Cuman awal-awalnya doang memang. Iya. Ya kalau misalnya ada orang yang diam dan benar-benar nutup diri dari lingkungan sekitar tuh, pendapat kalian gimana dan cara ngatasinya tuh? Kalau emang ada orang yang menutup dirinya dari lingkungan sekitarnya, mungkin aku bakal mencoba nyamperin dan mengajak ngobrol untuk supaya membuat dia merasa lebih baik. Mungkin entah dia lagi cemas karena lingkungan sekitarnya atau apa. Aku sama kayak Kanisa, kalau ada orang yang mungkin sendirian itu, aku bakalan ngajak teman dia, ngobrol dengan dia, dan mungkin aku mengajak teman-teman aku untuk kenalan dengan dia agar dia juga bisa bertemu dengan teman baru. Iya bener banget. Jadi tuh kalau misalnya ada anak-anak yang emang diam banget gitu, dan kadang guru-guru BK tuh emang suka ngebantuin mereka biar bisa interaksi sama yang lain kan. Nah jadi guru-guru itu emang nggak mandang kayak dia nih kelas 7 yang harus bener-bener diprotek banget, terus kelas 8 yang udah dilepas, kelas 9 juga dilepas. Sebenarnya enggak, guru-guru tuh masih mandang kita ya sama. Iya, masih mandang sama tapi cara perilakunya yang beda. Guru-guru juga pasti mandang sama ke semuanya dan nggak dibeda-bedain. Terus juga kayak apa ya, guru-guru tuh lebih kayak orang tua kedua kita di sekolah. Iya. Bener-bener kalau ada apa-apa tuh langsung dikabarin gitu kan. Sejauh ini ada gak sih guru yang kayak bikin kalian tuh kayak aku mau belajar ini terus soalnya gurunya asik? Sejauh ini sih ada kayak seperti Misita kemarin pas kita pembelajaran tuh ada ice breaking, dan ice breakingnya itu mengasih snack dan di rewardin itu snack. Anissa, Kalau aku itu pelajaran IPA. Bu Sartika itu cara belajar itu benar-benar asik banget. Jadi setelah dikasih materi, jadi bakalan ada kuis yang nanti dijawab untuk mengetahui sejauh mana anak-anaknya mengerti. Iya. Pas kelas 8 saya juga pernah jadi itu pas pelajaran saya matematika itu tuh selalu keundur nih gara-gara ada hal lain, misalnya kayak ada kegiatan yang lain, dan itu selalu jam di matematika. Nah jadi mau gak mau kita tuh harus nambah waktu, dan kita tuh pernah ngambil 2 kali jam abis pulang.
Nah, pas di jam habis pulang itu juga kita gak stres soalnya saya tuh gurunya tuh Bu Rani, dan Bu Rani tuh ngasih saya tuh makanan semuanya, satu kelas dikasih makanan. Asik banget. Tapi semua guru tuh sebenarnya sama-sama asik, tapi Iya, mungkin sama. belum Iya, ngajar kita Iya, aja. cara ngajarnya beda. Cara ngajarnya Iya. beda. Ya guru punya cara asiknya masing-masing. Iya. Udah gak ngerasa, udah lama banget kita podcast. Iya. Seru banget hari Seru ini. banget. Asli. Seru banget. Makasih ya udah sempetin waktunya yang berharga buat datang ke podcast kita. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Terima kasih udah mau sharing-sharing. Ya, terima kasih udah mengundang kita. Menurut kamu podcast ini tuh gimana? Ada kesan untuk podcast ini? Kesan aku pas aku awal diundang itu aku excited banget dan agak deg-degan. Dan dengan podcast ini aku juga mendapat pengalaman baru dan bisa men-sharing experience kita Iya. di SMP 41. Iya. Kalau menurut aku juga sama kayak Gastan, aku pertamanya excited banget tapi rada takut juga buat podcast kali ini. Tapi alhamdulillahnya podcastnya berjalan lancar dan aku juga bisa kasih tahu bagaimana dari sudut pandang aku tentang SMP 41 Jakarta dan sebagainya. Iya ya. Jadi di sini juga saya jadi bisa nambah sudut pandang. Jadi saya sekarang tahu nih dari sudut pandang dari angkatan 63 63 dan 64. Jadi bisa saling mengenal antara angkatan gimana Iya. sih di angkatan ini. Ya, lebih menang. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Dadah.